Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini saya boleh menyapa saudara sekalian melalui renungan singkat. Renungan hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan fokus saja di ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan, saudara sekalian silakan menyimaknya. Amsal pasal 17 ayat 17 sampai 21. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang menaruh persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah yang bodoh tidak akan bersuka cita. Tema renungan hari ini adalah sahabat sejati. Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang seorang sahabat, kita pasti mengartikan bahwa seorang sahabat itu adalah orang yang selalu ada untuk kita. Orang yang bisa menolong kita di dalam keadaan suka maupun duka. Orang yang setia mendengar keluh kesah kita. Orang yang tahu segala sesuatu tentang kita, entah itu adalah kejelekan kita ataupun kebaikan kita. Dan seringkali ketika kita menjalin persahabatan, kita pasti akan melakukan sebuah perjanjian bahwa kita dengan sahabat kita akan menjadi sahabat seumur hidup. Jika kita merenungkan kembali atau membaca kembali di dalam nats kita hari ini, di ayatnya yang ke-17 di sana mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Menaruh kasih setiap waktu yang berarti bahwa kita sebagai seorang sahabat, kita mengasihi sahabat kita tidak terpengaruh oleh kondisi, situasi apapun. Kita selalu ada untuk sahabat kita, entah itu di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka yang dihadapi oleh sahabat kita. Kemudian menjadi saudara di dalam kesukaran. Nah, ini sebagai seorang sahabat berarti bukan hanya melihat, tetapi juga merasakan, bahkan kita menolong dalam keadaan sahabat kita yang sedang dalam kesukaran, sedang dalam keadaan kesulitan. Nah, kita sebagai seorang sahabat tidak hanya menerima sahabat kita di dalam keadaan suka saja, di dalam keadaan aman atau nyaman saja, tetapi di dalam segala kondisi kita mau menerima, merasakan dan menolong di dalam keadaan kesulitan dan kesukaran sahabat kita. Bahkan dikatakan menjadi seorang saudara, yang berarti kita sebagai seorang sahabat mau menolong di dalam keadaan duka sahabat kita tanpa pamrih. Ketika kita menolong saudara kita atau sahabat kita, berarti kita tidak mengharapkan akan sebuah imbalan ketika kita menolong sahabat kita. Di dalam Alkitab ada kisah yang terkenal, yaitu persahabatan antara Daud dan Yonatan, di mana Daud ini adalah seorang pahlawan yang dia memenangkan peperangan dari musuh-musuh Israel, sehingga membuat rajanya sendiri pun iri terhadap Daud. Tetapi di sisi lain dia memiliki seorang sahabat, dan sahabatnya ini adalah anak dari seorang raja yang membenci Daud. Persahabatan antara Daud dan Yonatan ini tidak terpengaruh oleh situasi ataupun kondisi. Meskipun Saul, ayah Yonatan, membenci Daud, tetapi persahabatan Yonatan dengan Daud tetap terjalin dengan baik. Bahkan mereka saling mendukung, mereka saling menolong, dan mereka saling melindungi satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika Yonatan pun sudah meninggal dunia, Daud tetap menghargai Yonatan sebagai sahabatnya. Dengan cara menerima anak Yonatan diterima sebagai anaknya sendiri. Saudara sekalian, kita juga memiliki sahabat sejati yang bukan hanya ada di dalam suka dan duka.
yang bukan hanya menolong kita di dalam keadaan kita senang ataupun susah, tetapi Dia adalah seorang pribadi yang mau mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita yang mau mengorbankan dirinya, mau mati di atas kayu salib supaya kita tidak menerima hukuman kekal. Seharusnya kita yang mati di atas kayu salib, seharusnya kita yang dihukum mati. Tetapi karena seorang sahabat sejati, maka Yesus mau mengorbankan dirinya supaya kita tidak menerima hukuman. Saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan sebagai ucapan syukur kita karena sahabat sejati kita telah berkorban untuk kita? Yang harus kita lakukan adalah kita menceritakan akan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah dilakukan untuk kita semua. Tuhan yang mau menerima kita apa adanya, Tuhan yang mau menghapus dosa-dosa kita. Mari kita semua menceritakan sahabat sejati kita kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Biarlah mereka juga menerima sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bukan hanya menolong di dalam keadaan suka, tetapi mau berkorban untuk menghapus dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua.